Oke, teman-teman semua, ya. Jadi Golden Ticket PENS ini memang kami sudah mempersiapkan sebenarnya di sekitar tahun 2021 oleh Pak Gatot, ya, bersama Pak Gatot, dan di 2022 yang terkait dengan penyiapan beberapa model skenario untuk membenamkan pembelajaran di luar materi formal perkuliahan, yaitu pendampingan terhadap misalkan soft skill, ya, atau kemampuan kewirausahaan, ya, yang kita masukkan secara resmi melalui mekanisme MBKM di dalam kurikulum kami. Tapi sebelumnya itu, ya, kita coba lihat dulu sekilas tentang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, biar teman-teman di SMK, saya yakin sudah tahu nama PENS, ya, cuman mungkin ini penjelasan lebih rinci, ya. PENS itu didirikan tahun 1988, ya, dilahirkan dan diasuh oleh ibu luhur kami, ITS, ya. Juga di bawah binaan JICA, Japan International Cooperation Agency. Nah, pada tahun 2012 itu kami mandiri karena memang sebagai persyaratan Kepmen Dikbud di tahun 1991 bahwa semua politeknik di Indonesia harus mandiri. Nah, kami mempunyai 3 kampus. Kampus utamanya ada di Surabaya, kemudian kampus yang lainnya ada di PSDKU, ya, program studi di luar kampus utama itu di Lamongan dan di Semenep. Kami termasuk politeknik negeri, ya, itu sebagai bagian dari perguruan tinggi vokasi. Kami sekarang mempunyai 4 departemen atau jurusan dengan 1 program pasca sarjana. Total ada 24 program studi dengan jumlah mahasiswa yang tercatat sekarang ada 3.900 mahasiswa. Secara pengakuan terhadap kualitas pendidikan kami, ya, PENS itu merupakan salah satu perguruan tinggi yang terakreditasi A. Kemudian kami juga mendapatkan sertifikasi dari ISO 9001-2015 untuk Quality Management System dan juga ISO 21001-2018 untuk Educational Organization Management System. Nah, capaian terakhir berdasarkan Simago Institutions Ranking tahun 2022, kami itu tercatat sebagai perguruan tinggi ranking 1 kategori inovasi di Indonesia. Kemudian juga tercatat sebagai politeknik ranking 1 bidang teknik di Asia Tenggara dan ranking 14 di Asia. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, ya, secara lebih detail tentang PENS, ya. Nah, ini adalah departemen yang ada di kami beserta program studi juga program pengembangan. Yang kami ada 4 departemen. Yang paling besar itu adalah Departemen Teknik Elektro, ya, dengan beberapa program studi baik itu Diploma 3 ataupun Sarjana Terapan. Kemudian ada juga Departemen Teknik Informatika dan Komputer, ya, ada di 3 dan juga Sarjana Terapan. Ada juga Teknik Mekanika dan Energi, ada 2 program studi. Semuanya adalah sarjana terapan dan juga Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. Ada yang Diploma 3 dan Sarjana Terapan. Selain itu kami juga punya program pengembangan selain di 4 departemen itu, yaitu di program pasca sarjana dengan 2 program studi dan juga program pembelajaran jarak jauh yang hari ini nanti akan kita eksplorasi lebih dalam terkait dengan Golden Ticket, ya, terutama pada program studi teknik informatika pada jenjang Diploma 3. Kami juga ada program studi di luar kampus utama atau PSDKU di Lamongan dan Semenep, masing-masing itu ada di 2 program studi, ya, jalur Diploma 3. Nah, terkait, ya, bicara tentang menumbuhkan jiwa entrepreneurship yang ada pada sivitas akademika kami memang mempunyai rencana induk pengembangan institusi.
target akhir di kami yang kami susun di dalam buku besar rencana induk pengembangan institusi, bahwa kami nanti akan bermetafosis menjadi world class entrepreneurial politeknik, yaitu politeknik yang dapat menghasilkan entrepreneur muda. Itu menjadi jiwa dari institusi kami. Nah, target akhir kami menuju ke sana ya. Nah, sekarang kami mencoba untuk bagaimana kami membuat strategi penguatan peta bisnis untuk menjadi inovatif politeknik. Kemudian selanjutnya secara bertahap itu kami bermetafosis menjadi entrepreneur politeknik ya. Nah, konsep untuk menuju ke entrepreneurial politeknik itu adalah kami mencoba membuat model yang kami namakan Meta University. Ini konsep ini memang agak dalam karena ada kajian menarik yaitu oleh 5 profesor di MIT di Amerika, itu mengatakan bahwa suatu saat nanti ada bentuk new model of university, yaitu model baru dari bentuk universitas begitu, yang dinamakan dengan Meta University. Nah, kami mencoba untuk menurunkan model tersebut itu menjadi bagian dari rencana pengembangan institusi kami. Nah, target akhir di Meta University adalah bagaimana kami bisa membuat teknopreneur muda yang prosesnya itu kami benamkan di dalam kurikulum. Baik nantinya itu adalah di program reguler ataupun di program jarak jauh. Nah, salah satunya yang kami inisiasi dari turunan model ini adalah program Golden Ticket. Karena kami memandang bahwa yang paling bisa kita lakukan di saat awal kita mencoba untuk melewatkan melalui program distance learning kami. Itu program pendidikan jarak jauh kami. Dan alhamdulillah di PENS itu dipercaya kami mendapatkan izin untuk menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh dari tahun 2017 ya. Nah, inilah informasi terkait distance learning yang ada di PENS atau pendidikan jarak jauh yang ada di PENS ya. Jadi dan memang diwadahi oleh Permendikbud 7 2020, di mana untuk pemerataan dan kemudahan akses pendidikan itu diadakanlah yang namanya program pendidikan jarak jauh. Dan yang menarik adalah kami satu-satunya dari PTN Vokasi teknik yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Dan di 2 program studi pendidikan jarak jauh kami, dua-duanya mendapatkan akreditasi B. Nah, saat ini kami bermitra ada 23 SMK dan SMA, dan juga kami mempunyai network kerjasama yang baik dengan 7 Siamio Centers yang ada di Indonesia. Dan kami juga membuat beberapa model sebenarnya. Nah, salah satunya adalah kami mempunyai kerjasama dengan KBRI Tokyo untuk memberdayakan WNI yang ada di sana melalui pendidikan jarak jauh kami. Nah, kenapa harus PJJ di PENS ya? Karena memang fleksibel kuliahnya memang ditujukan untuk mahasiswa yang memang punya sisi lain, yaitu mereka bekerja sehingga mereka ketika bekerja mereka juga mempunyai akses ke pendidikan untuk peningkatan kapabilitas diri sehingga melalui program PJJ itu mereka tanpa mengganggu aktivitas utamanya mereka dapat melakukan peningkatan kapabilitas diri dengan melalui program pendidikan jarak jauh di kami, baik secara sinkron ataupun asinkron. Kemudian hemat karena memang nggak ada biaya kos, mereka nggak harus berada di Surabaya, meskipun mereka boleh stay di Surabaya karena di lab kami di PENS itu ada lab yang kami memang sediakan untuk mahasiswa
yang ingin mengakses ya program PJJ kami dari PENS ya. Kemudian aman terutama wanita karena ya tidak perlu keluar dari rumah ya. Kemudian ya karena memang program pendidikan jarak jauh ini mengharuskan untuk belajar mandiri ya, meskipun kami melakukan pembimbingan ya baik sinkron ataupun asinkron ya, modal utamanya adalah memiliki mindset belajar untuk bisa mandiri dan proaktif ya di dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran program jarak jauh di PENS ya itu belajar dengan terbimbing lebih banyak, kemudian sebagian besar dilakukan daring ya. Ada beberapa praktikum yang memang memerlukan mereka itu harus offline ya, kita adakan offline, terutama ada di program pendidikan jarak jauh kami di Prodi Teknik Telekomunikasi ya. Kemudian total pertemuan ya sama sebagaimana yang disyaratkan oleh standar nasional pendidikan tinggi, yaitu minimal 16 kali pertemuan yang bisa diselenggarakan secara sinkron ataupun asinkron. Dengan SKS ya itu sesuai dengan SNDikti, standar nasional pendidikan tinggi, yaitu kalau diploma 3 itu di 108 SKS, kemudian kalau di sarjana ya itu adalah 144 SKS. Dengan memungkinkan saat ini sesuai dengan Permendikbud 3 2020 yang memungkinkan adanya Merdeka Belajar, kami memasukkan ya Merdeka Belajar itu di dalam kurikulum secara formal ya, dengan total ya MBKM itu 20 SKS untuk program diploma 3 dan 40 SKS untuk sarjana terapan. Kemudian kami juga bermitra dengan pusat belajar dan ada tutor pendamping ya. Jadi biasanya kami mempunyai yang namanya PBJJ, yaitu pusat belajar jarak jauh di beberapa daerah, yang itu kami memanfaatkan untuk mewadahi siswa didik kami yang dari area-area tertentu, sehingga mereka tidak perlu datang ke PENS tapi ya bisa melakukan pembelajaran di area PBJJ kami ya, pusat belajar jarak jauh kami. Kemudian ya juga peningkatan di sisi skill wirausaha pekerja berprestasi memungkinkan dikonversi dalam bentuk SKS ya, atau MBKM. Nah, terkait dengan program Golden Ticket yang ada di PJJ PENS ya, memang saat ini masih kami memodelkan dulu, mencoba, karena ini ya tahun pertama kami mencoba model untuk memberikan Golden Ticket ya, yaitu masih di program studi D3 Informatika ya. Nah, di Golden Ticket ini ya mahasiswa PJJ ya itu memungkinkan untuk memberikan ya beberapa kuota yang kita berikan sebagai Golden Ticket terhadap calon ya, terhadap calon mahasiswa kami ya. Jadi mereka belum menjadi mahasiswa PENS ya, tapi ya mereka bisa mendapatkan akses kepastian untuk bisa diterima di PENS ya, di program D3 Teknik Informatika ya, PJJ tanpa tes ya. Nah, terus mekanismenya seperti apa? Nah, nanti sebelum masuk di PENS ya ada beberapa pelatihan yang ditawarkan oleh program jarak jauh kami ya, dengan secara daring ya, selama total 16 minggu dan terjadwal ya, dengan memakai platform belajar daring yang kami sediakan. Nah, setiap pelatihan itu ada proses evaluasi ya, dan siswa itu mengambil minimum dua pelatihan. Satu pelatihannya setara dengan 2 SKS ya, atau totalnya 2 jam ya. Jadi seperti itu. Nah, benefitnya apa? Pelatihan itu bisa diposisikan mandiri. Maksud saya siswa yang mendapatkan pelatihan itu dia akan mendapatkan sertifikat kompetensi ya, sehingga mereka bisa gunakan ya, sekalipun ya misalkan mereka tidak ingin untuk meneruskan kuliah di mana ke perguruan tinggi, mereka bisa memakai sertifikat itu sebagai sertifikat kompetensi ya. Kemudian dapat diikuti oleh siswa SMK, SMA, MA ya, kelas
11 sampai kelas 13, bahkan juga alumni memang memungkinkan untuk bisa bergabung di program ini ya. Kemudian mendaftar di program jarak jauh PENS ya, Diplomatika Teknik Informatika dengan bukti keikutsertaan di pelatihan. Kemudian sertifikat lulus pelatihan ya, ketika mereka nanti masuk ya di PENS ya. Jadi ketika masuk dapat golden ticket menjadi mahasiswa PENS. Nah, sertifikat lulus pelatihan itu dapat dikonversi menjadi SKS ya. Sehingga mereka tidak perlu untuk mengambil lagi ya kompetensi yang terkait dengan pelatihan itu di mata kuliah. Sehingga SKS kuliah juga berkurang ya, sehingga kuliahnya juga ya itu tidak banyak ya. Nah, jadi benefitnya seperti itu. Nah, ini adalah skema golden ticket ya. Siswa itu dipandu ya melalui sekolah yang sudah melakukan agreement dengan PENS ya dan Siameo, kemudian mendaftar di portal PENS ya, mengikuti pelatihan secara daring, kemudian ada evaluasi kelulusan ya. Mereka yang lulus lanjut ya mereka bisa mendaftar di program jarak jauh kami tanpa tes ya. Kemudian mereka masuk di sebagai mahasiswa kami ya. Kemudian besaran pelatihan itu dapat dikonversi menjadi SKS sehingga mereka tidak perlu lagi mengambil kompetensi yang terkait dengan materi pelatihan itu dalam bentuk mata kuliah. Nah, ini beberapa pelatihan yang kami sediakan ya, yaitu yang terkait dengan teknik informatika. Jadi ada konsep teknologi informasi, dasar sistem informasi, logika dan algoritma, konsep pemrograman, workshop desain web, sistem operasi, basis data, dan konsep jaringan. Ya. Tapi siswa tidak harus mengambil semua, ya. Jadi dapat mengambil minimal 2 pelatihan, ya, sehingga ketika mereka lulus di 2 pelatihan itu mereka akan mendapatkan golden ticket. Nah, paket bersama Siameo selama menjadi mahasiswa di PENS ya, begitu mereka masuk di PENS ya ada pengakuan SKS terhadap pelatihan tersebut ya. Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Nah, ketika menjadi mahasiswa saat di PENS itu dari mulai awal sampai mereka lulus ya itu ada pendampingan dari Siameo yang terkait dengan peningkatan skill ya untuk kewirausahaan. Dari semester 1 sampai ke semester 6 ya. Nah, di sini ya mereka bisa mengambil beberapa mata kuliah dengan ya besaran SKS ya. Yaitu keterampilan non teknis, kreativitas mahasiswa 1, 2, 3, kemudian proposal proyek akhir, kemudian MBKM ya yang secara bebas bisa dilaksanakan terkait kasus di lapangan sebagai bahan untuk proposal dan proyek akhir. Dengan pembimbingnya ya ada 3 pihak ya, ada dari dosen PENS, ada juga dari Siameo yang juga ikut turut membimbing, ada juga dari industri ya. Jadi programnya menarik sekali ya, dari mulai semester 1 mereka mendapatkan pendampingan ya terus ya oleh Siameo ya sampai semester terakhir. Nah, sisi uniknya ini ya, ini berbeda dengan program studi yang lain ya. Nah, kalau ini berhasil, kami mencoba nanti untuk bisa mengekstensi ya di beberapa program studi yang lain. Nah, yang menarik lagi adalah ini adalah distribusi SKS ya kepada program studi Diplomatika yang terkait ya dengan mahasiswa itu bisa untuk memanage ya jumlah SKS yang mereka ambil di tiap semesternya ya. Jadi di situ terlihat ya pendampingan dengan Siameo ya itu selalu mengikuti, selalu mendampingi kami, mendampingi mahasiswa kami dari mulai semester 1 sampai semester terakhir melalui skema MBKM. Nah, mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi, menunjukkan kinerja akademik tinggi, mereka dapat untuk memanage sendiri pengambilan besaran SKS ya, sehingga kalau secara formal mereka ingin mempercepat studi ya, mereka bisa lulus di program diploma
tiga kami itu dalam waktu 5 semester ya, jadi 2,5 tahun ya. Sehingga 2,5 tahun ya mereka bisa lulus di program Diploma 3. Jadi seperti itu kira-kira tawaran yang ada di Golden Ticket ya untuk menumbuhkan entrepreneur muda. Nah, nanti terkait dengan seperti apa sih ya pembimbingan dari Siameo, nanti Pak Gatot Hari akan menjelaskan lebih detail ya. Itu saja, mungkin terima kasih ya ke teman-teman di Direktorat SMK yang sudah memfasilitasi acara hari ini dan pihak Siameo juga.